Kisah Kiai dan Santri, bagian 5. First Mission Accomplished. Apa-apaan ini? Aku berusaha mengangkat lengan Anggraini, tapi gadis itu menangis sesenggukan. Mas Ian, kalau tak ada Mas Ian apalah jadinya aku. Aku pasti tak sanggup membalas budi dan pertolongan Mas Ian. Aku siap mengabdikan diriku. Sudah, ayo berdiri. Tak baik dilihat orang. Ayo berdiri, kataku sambil menyalurkan tenaga prana lewat lengannya supaya dia tenang. Perlahan gadis itu berdiri, dan tegak di depanku. Jadi Mas Ian mau menerima pengabdianku. Aku yang tak mengerti, manggut aja. Daripada masalah yang tak ada ujung pangkalnya berkepanjangan. Setelah aku manggut, gadis itu wajahnya kelihatan ceria, dan mengusap air matanya kemudian melangkah ke dalam. Beberapa detik kemudian Bu Lurah keluar dan mempersilahkan kami menikmati hidangan. Mujahidi kulihat mulutnya telah penuh makanan, bakwan, mendoan, tahu goreng, cabe yang di piring yang udah aku incer udah ludes. Mujahidi, enak aja mulutnya manyun kesana kemari, mengunyah makanan yang penuh di mulutnya sambil omong, semalaman bertarung, lapar mas, enak. Lalu setelah makan dia mengeluarkan sebatang jisamsu yang udah gepeng dan melengkung. Kemudian menyalakannya, asap mengepul dari bibirnya yang hitam kayak abis ditonjok orang, juga asap keluar dari lubang hidungnya yang lebar karena sering dikorek-korek dicari kotoran upilnya. Aku makin jengkel aja melihat tingkah Mujahidi, tanpa memandang sebelahnya yang jakunnya naik turun. Sebenarnya aku ngiler pada rokok yang diisepnya, tapi aku tak mau merengek-rengek, minta 1-2 isepan, walau kalau dikasih, aku gak bakal menolak. Karena melihat Mujahidi, kelihatannya rokoknya tak akan dibagi, aku segera pamitan kepada Bu Lurah untuk pergi ke musola. Sekalian nunggu waktu sholat duhur, sambil selonjoran karena semalaman belum tidur, aku langsung tidur, jam menunjukkan jam 10:05. Wah, kalau ingat jam jelek yang selalu melingkar di tanganku ini, heran juga, ya walau jam tangan bermerek Casio ini menurut aku jelek. Tapi awet banget, juga tahan air, aku malah mengira jam ini tak pakai baterai untuk menopang jalan angkanya. Soalnya sampai 3 tahun kegak mati-mati, padahal semenjak ku beli, belum pernah aku melepasnya. Mandi, tidur, kemana aja jam ini ku bawa. Sampai bentuknya buduk banget. Kaca mikanya jaret-jaret kesana sini. Penunjuk waktunya yang cuma angka-angka itu memudahkanku. Apalagi kalau ingat waktu mendapatkannya. Saat itu aku dari Jawa Barat mau pulang ke Jawa Timur nyampai terminal Jakarta. Setelah membeli tiket bus malam jurusan Jawa Timur, aku segera mencari tempat duduk, karena terlambat sedikit saja aku pasti tak akan dapat kursi, karena siapa cepat dapat. Untung aku masih kebagian kursi di tengah, walaupun bus yang kutumpangi jauh dari nyaman. Aku berusaha menyamankan diri, bus masih menunggu penumpang penuh dan menunggu jam keberangkatan. Para pedagang asongan berseliweran, sehingga menambah keadaan makin ribut. Tak jarang para pedagang itu menawarkan dagangannya disertai paksaan. Terdengar seorang pedagang jam tangan menawarkan dagangannya, sampai di depanku dia menawarkan dagangannya kepadaku, tapi aku menggeleng. Dilihat dulu mas, ngelihat kagak bayar kok, kata pemuda penjual jamnya. Aku pun melihat, walau aku tak tahu tentang jam tangan, tapi menurutku semua jam tangan yang dijualnya tak bagus. Maka ketika dia menawarkan kepadaku untuk membeli satu, aku menolak, lagian aku tak punya uang. Tapi dia maksa malah memakaikan jam tangannya ke pergelangan tanganku. Ayolah mas dibayar,
Cuma 50.000 aja kok, aku mau melepaskan jam tangan dari pergelangan tanganku, tapi pemuda itu menahan. Ayo dibayar. Maaf, aku tak mau dan tak ingin punya jam tangan, kataku. Kamu jangan maksa. Kamu udah ngelihat-lihat udah make jam tanganku tapi kegak mau bayar, kamu ngajak berantem. Nadanya menantang. Sementara bas sudah jalan. Yang makekan kamu jangan memutar kata-kata iya, aku bilang aku tak punya uang, aku juga mulai emosi. Dia tersenyum mengejek, oke aku akan ambil semua uang di sakumu, sebagai pengganti jam tanganku. Aku diam saja ketika dia merogoh uang di sakuku. Karena memang aku tak punya uang. Sementara kondektur telah menyuruhnya turun. Dia tak menemukan apa-apa kecuali uang 5 ribuan. Ah kere, katanya sambil bergegas turun, karena kondektur yang sudah membentaknya turun. Dan jam tangan ini sampai sekarang ada di tanganku. Aku berharap pemuda penjual jam itu insaf dan melakukan jual beli dengan wajar, dan aku juga berharap, jam tangan ini setiap ku pakai beribadah maka pemuda itu mendapatkan pahala. Dalam tidur aku merasa ada banyak orang yang duduk berbisik-bisik di bawah kakiku. Aku pun membuka mata dan mengangkat sedikit kepala untuk meyakinkan prasangkaku. Ternyata benar, banyak sekali pemuda kampung lereng gunung. Dan yang aku kenal namanya ada yang namanya Jejen, Maman, Nono, Safi, Imam dan banyak lagi yang aku tak tahu namanya. Aku segera bangkit duduk. Apa sudah saatnya sholat? Tanyaku karena menyangka, pemuda-pemuda ini mau sholat. Belum, jawab mereka serempak. Loh. Lalu kenapa kalian duduk di sini? Tanyaku heran, sambil membetulkan rambut panjangku yang ikatannya kendor, sehingga yang rambut pendek lepas, agak membuatku risih. Kulihat Mujahidi tidur mendengkur di sebelah kananku, sekali waktu mulutnya berkeriutan. Mungkin makan emping atau daging yang agak liat, kulihat semua pemuda saling memberi isyarat untuk mewakili bicara. Akhirnya yang bicara pemuda bernama Jejen. Jadi, pemuda itu rikuh, sehingga dia susah mengeluarkan kata-kata. Jejen, pemuda ini kutaksir umurnya 22 tahun, tubuhnya kecil, tapi berotot karena biasa kerja di kebun. Wajahnya juga kecil tapi kelihatan tua. Jejen pernah ke tempat Kiai Guru, tapi disentil Kiai Guri, supaya jangan sering nonton video porno, lalu malu sekali, sehingga tak berani datang lagi. Mas Ian, maaf kalau kami mengganggu tidur Mas Ian, kami semua pemuda desa meminta dengan sangat supaya Mas Ian bersedia membimbing kami. Menjadi guru silat di desa lereng gunung ini, seperti telah melepaskan beban di dadanya. Jejen menarik napas lega. Aku tak terkejut, biasa saja, sementara kulihat para pemuda yang kebanyakan umurnya di atasku itu, tegang menanti jawabanku. Aku mau-mau saja menjadi guru kalian, tapi apakah kalian sanggup untuk menjadi muridku? Sanggup, terdengar suara serentak. Kami sanggup disuruh apa saja, kata Jejen menambahi. Karena waktu itu sudah masuk waktu sholat maka aku mengajak mereka semua sholat berjamaah. Setelah selesai menjalankan sholat, para pemuda itu duduk melingkariku, mungkin semua sekitar 30 orang. Saudaraku semuanya, aku membuka pembicaraan. Perlu kalian ketahui, ilmu yang akan kuturunkan kepada kalian ini, dinamakan ilmu laduni, dasar amalannya adalah wirid. Sementara kalian harus menjalani puasa, untuk memiliki ilmu ini, kalian harus membeli ilmu ini dengan puasa. Semakin banyak kalian puasa, maka akan semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Aku menjelaskan panjang lebar tentang ilmu laduni.
Dan setiap pertanyaan aku jawab sampai mereka puas. Setelah memberikan wirid yang harus jadi amalan, aku segera pamit meninggalkan pemuda-pemuda desa itu, karena Pak Lurah telah datang memanggil untuk mengajakku makan. Kami makan dengan lahap, Mujahidi sampai nambah 3 piring. Selesai makan kami duduk di beranda depan, sambil menikmati rokok Jisamsu. Pak Lurah membuka pembicaraan. Ah, si Sanusi, kenapa dia bisa melakukan perbuatan sekeji itu? Tanpa tahu arah pembicaranya aku menjawab, yah itulah Pak. Nafsu kalau sudah mengalahkan akal budi, manusia lupa diri, dan perbuatan keji pun dilakukan. Lalu Pak Lurah menceritakan, Sanusi sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Pak Lurah, meskipun jauh. Sanusi muda adalah orang yang suka ilmu debus dan kanuragan. Dia suka mengembara mencari guru. Bertahun-tahun Sanusi mengembara sampai akhirnya dia pulang dengan berbagai ilmu kesaktian. Dia menunjukkan ilmu kesaktiannya pada pemuda-pemuda sehingga para pemuda desa merasa takut padanya. Sanusi sering memperlihatkan ilmu kebalnya, sehingga para pemuda tertarik untuk belajar ilmu silat kepadanya, maka Sanusi pun menjadi guru silat. Tapi karena belajar silat di tempat Sanusi dipungut iuran yang tinggi, maka banyak pemuda yang mengundurkan diri, karena tak mampu membayar. Akhirnya perkumpulan silatnya pun berhenti. Ketika terjadi pemilihan lurah, Sanusi pun mencalonkan diri, dan lawannya adalah Pak Lurah yang sekarang, tapi ternyata Sanusi yang kalah dan Pak Lurah pun menduduki jabatan lurah. Tak ada apa-apa setelah itu, tapi suatu hari Sanusi yang telah diangkat jadi carik, datang ke rumah Pak Lurah untuk melamar Anggraini. Tentu saja ditolak walau secara halus, karena Sanusi umurnya lebih tua daripada Pak Lurah, yang pantasnya menjadi ayah Anggraini. Juga Sanusi adalah seorang duda, cerai dengan istrinya, sering cekcok dan kalau sudah cekcok istrinya sering dipukul. Pak Lurah menghela napas berat, tak menyangka, Sanusi yang pendiam mampu melakukan kekejian seperti itu. Aku hanya manggut-manggut, lalu mau pamitan pulang ke lereng gunung. Tapi Pak Lurah mencegah, kemudian mengajakku ke dalam, katanya ingin bicara empat mata, dan kami berdua masuk meninggalkan Mujahidi yang masih duduk mengebulkan rokok Jisamsu. Sampai di dalam kami segera duduk di sofa, sebentar kemudian Bu Lurah pun menyusul ikut duduk. Aku bertanya-tanya dalam hati sebenarnya ada apa. Keheningan sebentar terasa karena Pak Lurah tak segera bicara. Nampak Bu Lurah menjawil suaminya, seakan memberi isyarat supaya lekas bicara. Anu, Nakmas Ian, apakah Nakmas tidak berkeinginan untuk menjadi orang desa lereng gunung? Apa maksud Pak Lurah? Tanyaku. Seperti orang bodoh. Maksud kami ingin menjodohkan Anggraini dengan Nak Ian, walau aku telah menyangka sebelumnya, secuek-cueknya aku, tetap terkejut juga. Bagaimana tidak, menikah adalah kehidupan suami istri yang berwatak berlainan, kalau bisa sekali untuk seumur hidup, jadi tak bisa asal comot, tanpa memikirkan resikonya, tidak asal pilih kayak memilih jajanan pasar. Atau kalau tidak akan menyesal selamanya. Menurut saya, Anggraini itu gadis yang cantik, setiap pemuda yang melihatnya pasti akan tertarik, termasuk saya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Tanya Pak Lurah bersemangat. Tapi Pak Lurah, saya ini masih terlalu muda untuk memikirkan pernikahan. Saya masih ingin menuntut ilmu, kataku dengan nada rendah karena takut kata-kataku menyinggung. Ah, lereng gunung kan dekat dari sini Nakmas. Kalau mau mengaji Nakmas kan bisa berangkat dari sini kalau sudah jadi istrinya Anggraini. Suara Pak Lurah nyerocos, suaranya seperti mengemplangku dari kanan kiri. Bu Lurah pun menambahi, iya Nak, jadilah mantu kami sudah sediakan semua, dari rumah, kebun.
Pokoknya Nak Mas tinggal menjalani. Bu, Pak, sekali lagi saya tidak menolak, tapi untuk saat ini saya benar-benar belum berani menikah. Nanti saja kalau Anggraini memang jodoh saya, pasti saya akan menjadikan dia istri saya, kataku panjang lebar tapi masih dengan nada sehalus mungkin. Karena takut menyinggung. Setelah membujukku sekian lama tak berhasil, Pak Lurah dan istrinya pun menyerah juga. Wajah mereka tertunduk mengguratkan kekecewaan. Sementara dari dalam kamar Anggraini, terdengar suara tangis gadis itu. Tapi memang itulah hidup, kadang kita harus berani mengambil keputusan awal. Terluka pun tak terlalu dalam, daripada akar telah dalam tertanam lalu baru kita cabut, pasti luka akan teramat dalam dan susah disembuhkan. Setelah kurasa cukup aku pun mohon diri. Tapi Pak Lurah memaksa mengantar dengan mobil kijangnya. Di luar banyak sekali pemuda kampung mau mengantar kepergianku, bergantian menyalamiku. Dan beraneka macam pemberian ku terima, aku tak menolak sampai mobil Pak Lurah tak muat lagi. Akhirnya aku dan Mujahidi pergi meninggalkan desa lereng gunung. Kulihat mata-mata berlinang dan melambaikan tangan. Orang-orang desa yang baik, gumamku. Setengah jam kemudian aku tiba di lereng gunung. Suasana pesantren sangat sepi, tak ada mobil tamu di tempat parkir. Kulihat Kolil berlari-lari kecil mendekatiku. Kenapa sepi sekali, Lil? Tanyaku setelah Kolil ada di depanku. Kiai Guru lagi sakit, jawabnya dengan mimik muka serius. Kusuruh Kolil menurunkan barang-barang yang ada di mobil. Sakit apa? Kena santet, dan muntah darah. Aku tak begitu kaget, karena memang sudah tak terhitung lagi. Kiai Guru terkena santet yang dikirim seseorang, karena Kiai Guru menolong orang yang disantet. Jadi Kiai Guru jadi sasaran. Parah. Tanyaku menyelidik. Sekarang ini parah, Mas. Soalnya tubuh Kiai Guru sampai memerah, dan mengeluh kepanasan. Karena penjelasan Kolil itu, aku segera bergegas ke tempat Kiai Guru berada setelah ditunjukkan Kolil. Bergegas aku melangkah masuk rumah Kiai Guru. Suasana hening, nampak Kiai Guru duduk memejamkan mata, sementara semua santri duduk melingkar, tangan mereka tak henti memutar tasbih di tangan. Sedang Kiai Guru duduk kedua tangannya di pangkuan, baju putihnya yang di dada belepotan darah muntahannya sendiri. Sementara di depannya nampak bak plastik juga banyak darah di dalamnya. Kau Mas Ian sudah datang, kata Kiai Guru datar, masih dengan mata terpejam. Sini duduk di sampingku. Aku segera beranjak melangkah dan duduk bersila di samping kanan Kiai Guru. Dari dekat memang benar kata Kolil, semua tubuh Kiai Guru memerah di dalam. Setelah aku duduk, tangan kiri Kiai Guru memegang pergelangan tangan kananku. Panas sekali, lalu tanganku diangkat ke arah pahanya. Baca hauqalah 3 kali, tahan napas, kata Kiai Guru masih dengan mata terpejam. Suaranya datar namun tenang. Aku pun segera membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim dalam hati tanpa napas. Terasa ada aliran hawa sakti teramat dingin dari pusarku, mengalir bergulung-gulung dibarengi sentakan-sentakan seperti setrum listrik. Ke arah tanganku yang ada di pangkuan Kiai Guru, sehingga kurasakan dengan pasti, aliran itu masuk ke tubuh Kiai Guru, dan kurasakan perlahan tubuh Kiai Guru mulai tak panas lagi. Tiba-tiba Kiai Guru terbatuk-batuk 2 kali lalu memuntahkan darah ke bak plastik. Nampak darah yang ada di bak plastik itu sebentar bergolak, lalu diam, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ternyata 3 kelabang sebesar ibu jari tangan, dan seekor kalajengking sebesar ibu jari kaki, yang warnanya hitam kebiru-biruan. Kiai Guru segera memutar jari telunjuknya di atas bak plastik, maka aneh kelabang dan kalajengking itu berjalan-jalan mengitari bak plastik itu tanpa bisa keluar.
Terpagar gaib. Ah Kiai Guru, kenapa serangan santetnya tak ditolak aja? Kataku khawatir. Mas, kalau tak merasakan bagaimana sakitnya kena santet, lalu gimana aku akan kasihan pada orang yang disantet? Orang kalau tak pernah lapar, tak akan kasihan pada orang yang kelaparan. Bagaimana orang yang perutnya selalu diisi dengan makanan-makanan enak bisa kasihan dengan orang yang kelaparan? Salah-salah dia menyangka, kalau kata-kata yang namanya lapar itu tidak ada, karena telah buntu akal pikirannya dengan kekenyangan, juga sama dengan santet. Selalu banyak orang bilang tak ada, karena telah mampet pikiran oleh rasa sok modern. Lalu siapa nanti yang akan menolong orang yang terkena sihir jahat seseorang yang bernama santet? Kiai Guru berkata panjang lebar, sambil membersihkan darah di sekitar bibirnya. Kemudian melepas pakaian putihnya lalu memberikan pada santri untuk dicuci. Bagaimana tugasnya selesai? Alhamdulillah Kiai Guru, semua karena bantuan Kiai Guru. Oh rupanya ada Pak Lurah juga. Sampai tak memperhatikan, kata Kiai Guru dengan senyum ramah. Pak Lurah yang sedari tadi bengong menyaksikan segala yang terjadi, langsung kaget, lalu tergopoh-gopoh menunduk-nunduk berjalan menghampiri Kiai Guru, dan bersalaman dengan Kiai Guru. Sementara aku sendiri pamit ke kamar, dalam hatiku, tak habis-habis mengagumi Kiai Guru yang masih begitu muda, dan ilmunya tak bisa diukur, tak pernah sombong, tak membeda-bedakan segala macam tetek bengek jabatan, mau menteri mau presiden, jenderal. Jangan harap melihat Kiai Guru menghormat, apalagi menjilat-jilat seperti para kiai zaman sekarang. Kiai Guru yang tak membedakan antara dirinya dengan santri, tidur dan makan bareng santri, Kiai Guru yang waskita tahu semua keadaan orang di depannya, dari hari apa, tanggal berapa, dan di mana orang itu lahir, lalu siapa bapak ibunya. Tahu semua apa yang dilakukan dari semenjak orang itu lahir sampai duduk di depan Kiai Guru, tapi Kiai Guru tak pernah mengaku Kiai Guru. Bahkan sepengetahuanku, Kiai Guru tak pernah mengaku Kiai Guru. Panggilan Kiai Guru adalah dari orang-orang yang datang, dan setahuku juga Kiai Guru tak pernah menjadi imam masjid, bahkan sholat di masjid kampung aja jarang. Aku pernah satu hari Jumat, aku diminta memijit kaki Kiai Guru. Lalu kata Kiai Guru, nanti aja Jumatan bareng saya. Aku pun memijat Kiai Guru sambil duduk, tak terasa aku tertidur. Aku benar-benar pulas tidur sambil tanganku masih memegang kaki Kiai Guru, dan kaget karena mendengar suara azan keras seperti ditempel di telingaku. Kontan aku bangun. Mengejap-kejapkan mata, melihat kanan kiri, betapa terkejutnya aku, karena aku ada di dalam suatu masjid, dan banyak orang di sekitarku, ada yang berdiri, ada yang sedang sholat, dan ada yang menatapku aneh. Karena aku tidur sambil memegang kaki Kiai Guruku, membelakangi kiblat. Ah malunya aku, Mas Ian wudhu dulu, kata Kiai Guru karena melihat kebingunganku. Aku segera beranjak, masih tak habis mengerti, lalu pergi ke tempat wudhu. Di tempat wudhu aku mencoba mendekati seseorang yang sama-sama mau wudhu. Paman, ini desa namanya desa apa, daerah mana? Lelaki setengah baya itu memandang heran ke arahku. Adik ini bukan orang sini ya? Tanyanya menyelidik. Bukan Pak. Oh. Ini desa Kuningan dek. Makasih Pak. Sama-sama dek. Aku tak habis pikir, kenapa bisa sampai di Kuningan. Aku segera wudhu. Dan kembali ke tempat di mana Kiai Guru duduk. Aku selama sholat Jumat masih tak habis pikir dengan yang kualami, benar-benar tak masuk akal, bagaimana bisa terjadi, ini jelas-jelas bukan mimpi, kalau dulu aku diajak ke kampung Dayak oleh Kiai Guru tapi dalam mimpi, walau akhirnya aku tahu itu adalah nyata, sekarang ini bukan lagi mimpi.
Semua nyata adanya, wajar sewajar-wajarnya. Selama sholat sampai selesai aku tak berani meninggalkan Kiai Guru, takut kalau ditinggal bagaimana aku pulang nanti. Sampai sholat Jumat selesai dan semua orang pergi, aku duduk menyanding Kiai Guru. Ini namanya ilmu Rogo Sukmo, tingkat menengah, tingkat di atasnya lagi bisa melipat bumi. Sehingga bisa sholat di Makkah, di atasnya lagi bisa menjadikan diri menjadi banyak sesuai kehendak hati, sehingga bisa sholat di berbagai tempat, dan tingkatan paling rendah yaitu melepas sukma, meninggalkan raga. Pejamkan matamu mas, aku segera memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara Kiai Guru, sudah. Buka mata, aku pun membuka mata dan aku heran karena telah kembali di rumah Kiai Guru. Bisakah saya mempelajari ilmu itu Kiai Guru? Semua orang bisa mempelajarinya, harus menjalankan puasa dan laku yang berat. Sebenarnya ilmu Allah itu teramat banyak, jikalau semua air dibuat tinta. Semua pohon dibuat pena, umur kita panjang dari masa Nabi Adam diciptakan, sampai sekarang, lalu setiap waktu kita menulis ilmu Allah, kemudian mempelajari, dan mengamalkan, niscaya ilmu itu tak akan habis, walau umur kita berlipat-lipat lagi, orang Islam saja kalau mau sungguh-sungguh ilmu Allah. Maka sebetulnya tak perlu merasa takut kelaparan, dan tak akan pernah merasa sedih, tak membutuhkan pesawat. Tapi karena telah terjajah oleh kepentingan dan tersihir oleh nikmat dunia, jadi ilmu Allah tak diperdulikan lagi, iman cuma diucapkan di lisan tak melewati tenggorokan, jangankan mendapatkan ainul haq, mata telanjang aja menjadi buta, aku manggut-manggut saja mendengar penjelasan Kiai Guru. Saat mengalami itu aku masih menjalankan puasa 41 hari. Memang ilmu dari Kiai Guru ini aneh, jadi tak pernah diajari, tak pernah ada pengajaran kanuragan, tak pernah ada pengajaran pengobatan, tak pernah ada pengajaran apapun, hanya ada pengamalan. Amalan-amalan untuk menjernihkan hati, dan mendekatkan diri pada Allah dengan segala laku, tanpa mengharap balasan dari Allah, bahkan tanpa menganggap amalan itu ibadah. Dibiarkan mengalir begitu saja. Wajar seperti air sungai yang mengalir melewati celah-celah batu kadang membentur karang menikung membalik berpencar berkumpul untuk menuju muara laut makrifat, hikmah, dan kesempurnaan. Di antara para santri mungkin aku yang paling getol puasa. Aku ingat waktu puasa pertamaku jalani 20 hari, karena mondok sambil kerja, jadi aku bekerja di Jakarta. Untuk makanku di pondok. Ada tawaran kerja melukis airbrush di Jakarta Timur. Aku pun berangkat ke Jakarta dan mencari rumah kontrakan. Kesana sini aku mencari kontrakan, tapi kebanyakan harganya di atas isi kantongku, padahal aku harus ngirit. Seharian aku jalan, naik angkot, tanya sana sini, sampailah aku di daerah Duren Sawit, Jatinegara. Karena lewat petunjuk orang ada rumah kontrakan yang murah, tapi hati-hati mas, pada kagak kerasan, banyak hantunya. Kata ibu-ibu yang ngasih tahu sambil wajahnya dibuat mimik ngeri. Aku pun segera menemui pemilik kontrakan, lalu aku diajak ke rumah yang mau ku tempati. Rumahnya cukup besar, bertingkat di belakang, ada kamar mandi, WC, dan 3 kamar serta ruang tamu, cuma sayang tak diurus, jadi amat berdebu. Kalau mau nempati ditempati aja mas, kagak usah bayar, gratis, kata pemuda sepantaranku. Anak yang punya kontrakan, lo kok bisa gitu? Yah selama ini kami repot, karena setiap yang ngontrak di sini selalu tak kerasan, ya alasannya ada hantunya lah. Ada setannya, kemudian uang kontrakan diminta lagi, ya kami yang repot. Karena uangnya terlanjur kepakai.
Apa emang benar ada hantunya? Tanyaku sambil jalan melihat kamar-kamar. Wah, kalau saya kagak percaya hal kayak gituan mas, cuma takut kalau bener ada terus saya dicekik. Aku heran dengan penjelasan pemuda ini. Wong tak percaya tapi kok ia takut. Akhirnya aku menyetujui, Rizky emang tak kemana. Kalau udah dicap untuk kita, ya untuk kita. Aku pun menempati rumah itu gratis, padahal kalau ngontrak rumah segede ini paling enggak 400 ribuan per bulan. Wah, kalau disuruh nempati gratis kayak gini ya jelas enak lah. Aku segera bekerja membersihkan rumah, menguras bak mandi, mengepel, untung juga di ruang tamu ada televisinya. Wah, bener-bener bisa kerasan. Tapi aku cuma mau nyari tempat tinggal sampai kerjaan di Cipinang Indah selesai. Besoknya aku mulai kerja membuat motif granit di tembok dan tiang rumah, juga membuat lukisan-lukisan di titik tertentu sesuai permintaan. Juga aku puasa di siang hari dan wirid di malam hari. Wiridnya tak terlalu banyak macamnya, walau hitungannya mencapai puluhan ribu. Karena sambil kerja waktu tak terasa berlalu. Tak terasa 20 hari telah berlalu, ini adalah puasa hari ke-21. Dari ilmu yang diajarkan Kiai Guru ini hanyalah puasa dasar. Setelah ini aku puasa 41 hari, lalu setelah selesai aku puasa 3 bulan, kemudian 7 bulan. Kemudian 9 bulan, 1 tahun setengah, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, semua harus dilakukan berturut. Artinya misal mau puasa 41 hari, selama 41 hari harus puasa. Nah kalau sudah selesai, baru berhenti. Mau 1 atau 2 tahun lagi baru puasa yang 3 bulan terserah. Selama aku menempati rumah kontrakan ini adem ayem aja, tak terjadi apa-apa. Aku lebih memilih menempati kamar atas tepat di atas kamar mandi karena lebih dekat ke kamar mandi, walau kadang aku ketiduran di ruang tamu. Karena keasyikan nonton TV. Malam ini wirid terakhirku, setelah sholat Isya, aku duduk bersila, tasbih di tangan kananku, dan konter di tangan kiriku. Dudukku kubuat sesantai mungkin, karena wirid ini baru bisa kuselesaikan dalam 3 jam. Napas kutarik panjang dan kusimpan di perut, berbarengan terus aku membaca aurat setelah perutku penuh, dan aku tak kuat menahan napas. Napas perlahan-lahan ku keluarkan, sangat perlahan, sampai aku tak mendengar desah tarikan nafasku. Mulutku tertutup rapat, dan mataku terpejam, sementara hatiku terus membaca wirid tanpa henti. Setelah napasku keluarkan semua, diam sejenak, aku mengulang pernapasan seperti awal, begitu terus sampai wirid selesai. Dalam mata batinku aku melihat gelap yang pekat, semua gelap tak berujung tak berpangkal, lalu di jauh sekali kulihat setitik cahaya, aku seperti meluncur ke arah cahaya itu. Dan masuk ke dalamnya. Semua serba cahaya putih menyilaukan mata hatiku silau lalu ada cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan banyak lagi berpendaran. Lalu aku terseret dalam satu cahaya melesat berputar, sampailah aku di satu ruang yang terang tapi lembut, damai, aku tak tahu ruang apa itu. Kurasakan dari pusarku mengalir hawa dingin yang sedang, mendamaikan mengalir ke semua tubuhku. Kadang alirannya ku arahkan ke bagian tubuhku yang pegal-pegal, seketika hilang rasa pegalku. Tiba-tiba angin keras menerpa di sekitarku, aku tetap duduk tenang, angin semakin keras. Sampai pakaianku berkibar-kibar, sekejap konsentrasiku buyar, karena sejenak aku berpikir, bagaimana mungkin ada angin yang keras masuk sedang jendela dan pintu terkunci. Tapi aku cepat berkonsentrasi lagi, dan sampai wirid selesai tak terjadi apa-apa.
Setelah melipat sajadah aku pun pergi ke ruang tamu dan nonton TV sambil tiduran di sofa. Tak terasa aku telah lelap, kira-kira jam 3 malam terdengar ledakan di atas genteng, suaranya keras, sampai aku yang lagi tidur terjaga, mimpi pikirku. Duar, duar. Terdengar ledakan keras di atas genteng, suaranya seperti petasan, atau seperti suara Vespa yang di starter lalu meledak dan copot knalpotnya. Aku sempat terbangun karena ada percikan api di atasku, kukira konsleting listrik, tapi kenapa lampu kamar sebelah tak mati? Memang lampu di ruang tamu tempat aku tidur di sofa, kumatikan, tapi bias cahaya dari kamar sebelah masih bisa membantu mataku mengenali setiap benda di ruang tamu ini. Peduli amat, besok aku kerja maka malam ini aku harus beristirahat cukup. Aku segera membetulkan letak tubuhku agar nyaman. Dan segera memejamkan mataku, tapi baru beberapa menit aku memejamkan mata, ku dengar suara dekat di telingaku, walau kata-katanya tak jelas tapi benar-benar membuatku kaget, aku pun membuka mata, Betapa terkejutnya aku, tepat 3 jengkal dari wajahku, seraut wajah yang menyeramkan melihatku. Wajah orang tua jelek sekali, wajahnya keriputan penuh bisul menggelambir di sana-sini, kepalanya botak, dan rambutnya hanya tumbuh di belakang kepala. Wah, celaka kalau ini orang gila yang masuk ke kontrakanku. Melihatku membuka mata dan bangkit, orang tua itu mundur. "Hei, siapa kau? Orang edan dari mana?" tanyaku membentak. Orang itu mundur dan mengoceh dengan bahasa yang tak ku mengerti. Tanganku terkepal maju mau melayangkan bogem ke wajah orang itu, kulihat wajahnya ketakutan dan mundur-mundur, aku segera berlari melayangkan pukulan ke orang itu. Namun dengan cepat tanpa kusangka-sangka orang itu melompat ke arah tembok, dan hilang dalam tembok. Aku melangkah maju ke tembok di mana orang itu hilang, kuraba tembok semen, ku getok-getok dengan jari, keras, bagaimana mungkin orang tua itu bisa nembus tembok, apa mungkin jin, setan, siluman. Tapi kenapa kalau memang jin atau sebangsanya kok malah takut kepadaku, padahal kalau melihat mukanya jelek banget, mestinya aku yang takut sama dia, bukannya dia yang takut kepada wajah kerenku. Aku kembali ke sofa, membaringkan diri, kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 dini hari, aku sudah tak bisa tidur lagi, mataku sekali waktu melihat tembok di mana orang tua jelek itu hilang. Kisahku ini kuceritakan kepada Kiai Guru, tapi Kiai Guru hanya ketawa. Dan mengatakan kalau menjalani puasa tingkat pertama memang akan bersentuhan dengan dunia gaib, jadi tak masalah. Di puasa yang ke-41 aku juga mendapatkan tawaran melukis di sebuah rumah makan besar di daerah lintas Jalan Raya Jawa Barat. Rumah makan itu besar sekali, panjangnya aja sampai hampir mencapai 100-an meter, di bawah rumah makan itu ada pemancingan. Pemilik rumah makan itu memintaku melukisi semua rumah makannya, tapi aku menolak karena mungkin setahun bekerja juga tak akan selesai, padahal aku bekerja hanya untuk sekedar buat makan di pondok, beli sabun dan pasta gigi, apalagi aku orangnya cepat bosan. Dan melukis juga kalau lagi mat ya seneng tapi kalau lagi males, ya males. Jadi ku katakan aja kalau aku nanti mau melukis pasti akan datang, tapi kalau lagi tak mau aku pun pulang ke pondok, dan oleh pemilik rumah makan itu pun disetujui. Aku tinggal di musola yang ada di tengah-tengah rumah makan itu. Sebenarnya aku diminta untuk tinggal di rumah pemilik rumah makan itu, tapi aku lebih memilih tinggal di musola. Rumah makan itu kalau siang penuh dengan pengunjung. Jadi aku memutuskan melukis di malam hari agar tidak mengganggu pengunjung rumah makan.
Juga konsentrasiku saat melukis tidak terganggu, dan saat itu aku diminta melukis pakai kuas, jadi tidak lukisan airbrush, sehingga tak perlu terdengar suara ribut mesin kompresor. Aku mulai kerja jam 9 malam, yaitu setelah rumah makan tutup, dan pelayan telah membereskan semua. Di hening malam tanganku segera menuangkan bongkahan beku imajinasi, mencoret sana-sini, mengambil satu demi satu gambaran pikiranku, menuang dalam bentuk warna yang lebih nyata, untuk dinikmati siapa saja. Seperti menyeret orang ke dunia khayalku, tanpa batas tanpa tepi. Malam bekerja dan siang puasa, sangat nikmat sekali, dan wirid kulakukan di siang hari, wirid masih tahapan ringan, kalau dibanding tahapan puasa di atasnya, walau menurut orang yang tak pernah menjalankan wirid, wirid adalah berat. Tapi dibanding puasa yang 7 bulan, di samping wirid aku harus menghatamkan Al-Quran selama seminggu, apalagi yang puasa 9 bulan, di samping wirid aku harus menghatamkan Al-Quran selama 1 hari, yaitu dari matahari terbit, sampai matahari tenggelam. Pertama aku membayangkan bahwa itu takkan mungkin, tapi setelah Kiai menjelaskan tentang ilmu melipat waktu, dan aku mengalami sendiri, ternyata itu hal biasa. Imam Syafi'i aja menghatam Al-Quran sehari 7 kali. Sudah 7 hari aku bekerja di rumah makan ini. Pak Kosasih pemilik rumah makan ini, seorang DPR, MPR, Jawa Barat, orangnya supel, ulet dan pandai bergaul. Kadang Pak Kosasih ini memintaku berhenti bekerja dan mengajak ngobrol tentang agama. Mas Ian, sini-sini ngaso dulu, kita ngobrol, katanya sambil duduk di kursi, memanggilku. Aku pun meletakkan kuas besar yang kupakai membuat lukisan rumput. Dan aku menghampirinya. Duduk dulu, katanya lagi. Wah, Mas Ian ini hebat, jadi pelukis juga seorang santri. Ah, biasa aja Pak. Ah ya, enggak biasalah. Apa ada di Indonesia ini, atau mungkin di dunia satu sisi, sementara sisi yang lain adalah seorang calon kiai. Tentu sebagai santri ini Mas Ian ilmu agamanya pinter. Wah, Bapak ini. Karena saya tak tahu ilmu agama inilah saya mondok Pak. Kalau saya udah pinter mungkin saya jadi tukang ceramah. Kalau pekerjaan melukis, ya karena orang tua saya tak kaya. Jadi kalau saya mau mesantren harus cari makan sendiri. Bisanya melukis, jadilah kerjaan melukis dijalani. Cek, hebat. Hebat, memang jadi pemuda itu harus mandiri, tak hanya menjagakan orang tua. Wah, kalau saya karena kepaksa aja. Wah, udah hebat masih bisa membawa diri. Ah, jangan terlalu dilebih-lebihkan lah Pak. Nanti saya gede kepala. Ngomong-ngomong, apa menurut Mas Ian tentang sholat? Sama dengan yang ada di Al-Quran dan hadis, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat maka menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat merobohkan agama. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti obat yang menyembuhkan penyakit, tentu efek sembuh di sini bukan saat mengkonsumsi obat itu, tapi setelah mengkonsumsi obat itu. Begitu juga pada sholat, dikatakan bisa mencegah perbuatan keji tentu adalah setelah orang menjalankan sholat. Kalau sudah sholat ternyata masih korupsi, masih ngomong jelek, masih iri, dengki, sombong dan segala macam perbuatan buruk dilakukan, ya diyakini aja sholatnya tak benar. Sholat itu ada syarat, rukunnya, luar dalam harus dipenuhi. Seperti orang mandi aja, harus ada kamar mandi, ada air, ada sabun, semua semakin baik, akan semakin bagus hasilnya, walau cuma mandi. Kalau bisa ada kamar mandi yang baik, tidak mandi di tengah lapangan, ada sabun yang baik, bukannya pakai lumpur, airnya juga harus bagus. Air yang keruh penuh kuman,
Atau air gat tentu setelah mandi bukannya bersih tapi akan malah kotor. Begitu juga mandi tak bisa dibolak-balik. Abis diguyur air pakai sabun diguyur air lagi. Kalau sabun kita pakai belakangan, lalu pakai baju, tentu diketawain orang. Jadi tak bisa seenaknya sendiri. Juga ada syarat dalam niat mandi itu mau mejeng atau mau agar bersih, agar sehat. Dan orang yang mandinya benar tidaknya tentu dilihat setelah orang itu keluar dari kamar mandi. Kalau coreng-moreng tentu mandinya tak benar, tapi kalau baunya wangi, bersih tentu mandinya benar. Lalu menurut Mas Ian gimana kalau ada orang mengatakan, sholat itu yang penting hatinya. Lalu orang itu tak mau sholat. Kata-kata orang itu benar tapi dia tak mau sholat itu yang tak benar. Maksud saya kata-kata orang itu benar, kebenarannya sebatas kata-kata. Seperti orang mengatakan motor itu yang penting mesinnya, tentu kata itu benar, karena mesin bagus lari motor jadi kenceng, tapi apa yang sudah nempel di motor itu semua tentu penting, tanpa roda motor tak bisa kemana. Roda ada unsur pelek, gear, jeruji, rantai, ban dalam ban luar, semua penting, satu aja tak ada motor tak akan kemana, kecuali dituntun, gitu juga sholat, satu aja rukun tak ada maka sholat itu walau masih dianggap sholat tapi tak sah, jangankan dapat pahala, sholat diangkat ke langit aja kagak. Seperti motor tak bisa kemana-mana, sekalipun mesin motor bagus, tapi tak ada roda, tak ada rem, tak ada onderdil yang lain, orang tak akan mau menyebut mesin motor itu adalah motor. Begitulah Pak Kosasih, hampir tiap hari mengajak dialog tentang agama. Dan aku selalu berusaha untuk menanggapinya dengan memberi contoh yang bisa dinalar dengan rasio masuk dalam logika, sampai-sampai orang itu menganggapku sebagai adiknya sendiri, dan mau menghadiahiku rumah tingkat di belakang rumahnya harapannya agar aku bisa diajaknya selalu membahas agama. Tapi walau aku miskin tapi aku tak mau hidup terjerat budi, seperti kata kiai guruku, yang selalu terngiang sampai kini saat itu aku mau bekerja di rumah orang yang masih ada hubungan saudara dengan kiai guru, aku bertanya, apakah harus minta bayaran pada saudara kiai guru itu? Mas Ian ini gimana? Kalau kerja itu tak ada yang ikhlas, lah kalau beramal itu harus ikhlas. Semua ada tempat dan bagiannya masing-masing. Kalau Mas Ian kerja ya harus minta gaji, Nabi sendiri mengatakan, bayarlah gaji pegawaimu sebelum kering keringatnya, kalau amalkan banyak caranya ada sedekah dan lainnya. Jadi jangan dicampur-campur. Malam itu aku sendirian melukis, jam menunjukkan jam 2 dini hari, keheningan malam terasa mencekam betul malam ini, udara dingin menusuk tulang. Kopi jahe telah habis kutenggak, entah rokok jarum yang keberapa ini kunyalakan di mulutku. Untuk mengusir sepi dalam kesendirianku, dari jauh ku dengar gonggong anjing bersahutan meremangkan bulu kudukku, aku masih mencoba menyatukan serpihan-serpihan imajinasiku, dan menorehkan kuas di tembok. Tiba-tiba deretan kursi bambu di belakang, berjarak 3 meter berderit. Seperti ada orang yang menduduki, aku menengok tiada siapa-siapa, aku melanjutkan melukis lagi, mengusir pikiran-pikiran takut yang mulai membuyarkan konsentrasiku. Tapi tak sampai 5 menit, ku dengar ketukan-ketukan jari di meja bambu, aku masih tetap melukis, sambil menyatukan konsentrasiku ke telinga dan setelah yakin dengan yang ku dengar, aku cepat menoleh ke arah suara. Tiada siapa-siapa, suara ketukan di meja pun berhenti, mungkin kalau bukan orang yang digembleng berulang kali telah tidur di kuburan, tentu aku akan lari lingkang pukang. Tapi ini bukannya membuatku takut tapi, aku jengkel bukan main, karena konsentrasiku diganggu.
Aku melanjutkan melukis lagi, setelah sebelumnya aku mengambil rokok jarum kuoles-olesi dengan ketek kopi dan kunyalakan. Namun belum sampai 5 menit terdengar lagi suara ketukan jari di meja, kali ini dengan nada musik tertentu. Aku masih terus melukis. Sampai dengan saat tepat aku membalikkan badan dan mengira tempat yang tadi diketuk-ketuk. Aku menghampiri dan duduk di kursi depan, dan berpura-pura melihatnya. Kupelototi dia, ya aku yang ilmuku masih dangkal tentu tak melihatnya, dan aku benar-benar kecele. Karena tiba-tiba jendela rumah makan bergoyang-bergoyang, sialan dia telah berpindah. Aku segera ke jendela, sampai di jendela aku berhenti, tapi tiba-tiba pintu gerbang besi di depan bergombrengan seperti ditendang orang. Aku berlari ke pintu gerbang, tapi tetap tak ada siapa-siapa. Ah, peduli amat, aku memutuskan untuk berhenti melukis dan melangkah ke musola untuk berangkat tidur. Baru saja aku tidur, aku kaget membuka mata, dan nampak dari pintu musola berjalan melenggang gadis cantik sekali. Bibir tipisnya merah merekah, ada lesung pipi ketika tersenyum. Matanya bening penuh kerlingan dan pakaian dan kerudung yang dipakai dari sutra tipis berwarna biru, sehingga lekuk tubuhnya terlihat jelas. Ah, aku mau bergerak tapi tubuhku benar-benar kaku. Tak bisa digerakkan sama sekali, seperti dilem dengan ubin keramik. Ah, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa ketika perempuan cantik itu duduk di sampingku. Tangannya mulai memelukku, kemudian bibirnya yang lembut mencumbuku. Ah, aku tak berdaya, dicumbuinya dan tak bisa kutolak. Maka terjadilah. Bangun pagi semua tubuhku rasanya ngilu. Seperti orang yang habis bekerja berat, tak ada perempuan di sampingku. Aku mungkin bermimpi. Untung siang hari aku tak kerja, sehingga aku dapat beristirahat tidur seharian. Kalau mimpi hadas besar kayak gini ini yang repot waktu bangun tidur dan mau mandi sebelum sholat subuh. Soalnya tak ada air, aku jadi pontang-panting nyari air di kampung-kampung. Sampai ku temukan sumur dekat musola, jaraknya dari tempatku kerja mungkin ada sekitar 200-an meter. Ah, tak apalah, aku langsung gebiyuran mandi junub. Dan sholat subuhnya ikut berjamaah di musola. Aku masih duduk wirid memutar tasbih, setelah menjalankan sholat subuh. Assalamualaikum, ku dengar suara salam di sampingku. Aku segera menjawab salam dan menengok, ternyata orang tua yang tadi menjadi imam musola. Mari nak main ke rumah bapak, suara orang itu halus sekali. Sambil menjabat tanganku. Aku tak bisa menolak, tanpa kata mengikutinya dari belakang. Seperti kerbau dicocok hidungnya, setelah melewati sekitar 5 rumah kami pun sampai di rumah lelaki tua itu. Ku taksir umurnya sekitar 60-an, wajahnya bersih, tenang, tak ada kumis dan jenggot, gurat di wajahnya tak menunjukkan ketuaan karena tertutup kegemukan. Tubuhnya gemuk tapi gemuknya sedang tak berlebihan. Rupanya orang tua ini adalah pengasuh pondok pesantren. Itu ku ketahui setelah menyaksikan betapa banyak bangunan kamar-kamar santri berderet-deret dan beberapa santri sedang beraktivitas. Setelah masuk rumah aku pun segera disuruh duduk di kursi, sementara orang tua itu masuk ke dalam rumah, kemudian duduk berhadapan denganku. Kalau boleh tahu anak ini dari mana? Dari Jawa Timur Pak, jawabku singkat. Kok saya tak pernah melihat anak ini? Tinggalnya di mana ya? Saya bekerja di rumah makan itu Pak, lagi membuat lukisan. Oh, begitu rupanya. Oh ya, kok kita belum kenalan. Nama saya Mas Huri, orang sering memanggil Kiai Mas Huri. Lelaki itu mengulurkan tangannya, dan segera saya jabat, Febrian, jawabku singkat. Karena mataku ngantuk sekali. Anak Ian ini dari pesantren ya? Benar Pak, saya dari pesantren lereng gunung. Wah, pantes muridnya Kiai Guru,
pantas saya lihat beda. Oh, Bapak juga kenal dengan kiai guru saya. Ah, siapa di sini yang tak kenal dengan Guru Nakmas? Pembicaraan kami terhenti. Dari pintu muncul dua gadis membawa dua baki makanan dan minuman, kemudian ditaruh di atas meja. Ketika dua gadis itu mau kembali ke dalam, Kiai Mashuri segera mencegahnya dan menyuruh duduk di kursi, malah gadis yang satunya diminta memanggil gadis yang satunya lagi. Sehingga di depanku kini ada 3 gadis cantik. Aku yang tak mengerti akan maksud Kiai Mashuri, duduk cuek-cuek aja. Mari Nak Ian, sambil dicicipi makanannya. Makasih Pak, saya lagi libur. Ah, udah, saya duga memang murid Kiai orang gemblengan, kata Kiai Mashuri memuji. Ini loh Nak Ian, anak-anak saya. Sebenarnya ada 5 orang tapi yang 2 lelaki, yang ini, telunjuk Kiai Mashuri menuding ke gadis cantik yang ada di sampingnya. Gadis cantik berkulit seputih susu, kutaksir umurnya 19-an tahun, wajahnya imut-imut terlihat lesung pipi ketika tersenyum, bibirnya mungil. Hidungnya mancung kecil, matanya agak sipit seperti mata orang Cina, alisnya kecil melengkung, wah kalau dibedaki dikasih pemerah bibir mungkin akan seperti boneka. Namanya Juwita, dia baru kelas 3 SMA, dia anakku yang paling bungsu. Lalu yang sebelahnya. Kiai Mashuri menuding gadis di sebelah Juwita. Gadis ini bertulang besar, namun tubuhnya langsing, wajahnya tipe keibuan, dan manis sekali dengan kulit agak sawo matang, bibir tipis dan ada tumbuh kumis halus di bawah hidungnya yang mungil, matanya memandang sayu. Alisnya tebal melengkung indah. Dia bernama Anissa, dia kuliah tingkat pertama, dan yang itu anak perempuan saya paling tua. Kiai Mashuri menuding gadis yang tadi terakhir keluar. Nampak gadis yang mungkin telah berusia matang. Wajahnya sederhana penuh kedewasaan, mungkin umurnya lebih tua dariku, postur tubuhnya tinggi semampai, dengan wajah bulat telur, bibirnya merekah, merah walau tanpa lipstik, janggutnya lancip dengan hidung yang tak terlalu mancung, tapi menambah pas akan kecantikannya. Dia namanya Alia. Nah, Nak Ian sudah tahu akan anak-anak saya. Menurut orang Jawa Barat, orang Jawa Timur itu rajanya, dan orang Jawa Barat itu ratunya. Maksudnya alangkah baiknya kalau orang Jawa Timur jadi suaminya dan orang Jawa Barat jadi istrinya. Makanya saya memperkenalkan anak saya. Maksud saya ingin menjodohkan anak saya dengan Nak Ian. Saya yang siat-siut ngantuk karena semalam dikerjai jin wanita, kontan kaget salah tingkah, serba salah, tak karuan, pokoknya tak mengerti, harus apa dan bagaimana. Bahkan seluruh tubuh yang tadinya gatel, sekarang semua gatel, rambutku rasanya awut-awutan, pokoknya rasanya semua tak pas. Sebenarnya kalau dipikir aku ini termasuk orang yang beruntung, bahkan mungkin terlalu beruntungnya jadinya malah kelihatannya sial. Bayangkan saja kalau di depan dijejer bidadari-bidadari, kemudian ditawarkan lagi untuk memilih, bisa melihat bebas aja sambil ngiler kelegak-keleguk aja sebenarnya sudah untung, apalagi malah disuruh milih salah satu. Ijenku belum sampai situ. Nak Ian bisa memilih salah satu dari ketiga putri saya ini, tak usah buru-buru, dipertimbangkan masak-masak, diistiharohi. Saya ini kalau melepaskan anak menjadi istri murid dari Kiai Guru, sudah yakin dan tak ada keraguan. Lagian menurut saya ilmu yang Nak Ian terima akan sangat bermanfaat di pesantren saya ini, kata Kiai Mashuri panjang lebar. Sebenarnya kata sederhana, andai aku bukan pemainnya, tapi karena kata itu ditujukan padaku, maka seperti serangan petinju kepada lawan mainnya. Ah. Ah, kenapa mulut jadi kayak abis disuntik obat mati rasa kayak gini. Keluh, tenggorokan kering,
Keringat membanjir lagi, kenapa juga perut jadi mules. Melihat kegugupanku, Kiai Mashuri segera bicara, tak usah memberi jawaban sekarang, jadi dipertimbangkan masak-masak dulu. Wah, seperti terkena udara ruangan yang berat dan baru dari terik yang menyengat. Keringatku pun perlahan mulai kering, kami pun membicarakan hal yang lain. Setelah kurasa cukup, aku memutuskan untuk mohon diri dengan alasan takut dicari-cari oleh Pak Kosasih. Setelah keluar dari rumah Kiai Mashuri terasa plong. Bersambung bagian 6.